Meskipun nanti maut menjemput, tetap kita di dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Tetap hari ini, Bang. Hari ini harinya Tuhan. Amin. Harinya Tuhan, amin. Terkadang kita kalau diajak ke gereja, pengumuman di grup, hari ini ada doa, hari ini ada komsel, hari ini ada itu. Wah, kok orang gereja terus? Katanya semua hari-harinya Tuhan, amin. Semua hari-harinya Tuhan, berarti memang hidup kita seluruhnya itu loh milik Tuhan, amin. Kalau yang punya nyuruh kita, kita juga harus nurut, amin. Itulah maunya Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita melanjutkan pujian, saya sedikit bersaksi. Ketika saya pilih lagu ini, pertolongan Tuhan itu begitu ajaib. Itu yang membuat saya merenungkan kebaikan Tuhan. Di saat saya mau melayat dengan suami saya ke Surabaya, terjadi musibah. Mesin itu hancur, tapi mobil tidak apa-apa. Mobil bodinya itu bagus. Mungkin seperti saya, masih mulus. Tapi dalamnya itu asam lambungnya udah rusak, gitu loh. Jadi mobil itu asam lambungnya udah rusak, lambungnya udah rusak. Merotoli. Kalau saya lihat videonya, Agripa lihat bangkainya ya, di rumah itu patah-patah. Luar biasa, dari Pemalang sampai Mojokerto, perbatasan Kertosono itu masih bisa jalan. Di tengah perjalanan juga ditelepon sama budenya Cesa. Jadi saya itu bingung antara mobil dengan Cesa. Saya itu memikirkan banyak hal. Ketika menyalip truk yang jalan seperti kura-kura, kami melewati 2 badai. Memang ada 2 badai, habis 4 kami matikan karena benar-benar badai. Dan Pak Pontas yang biasanya enggak sering berhenti untuk ngantuk, tiba-tiba ngantukan. Nah, dan mesin tidak dimatikan. Itu luar biasa, melewati truk yang kurang, tiba-tiba mesin itu mati, cetak gitu. Pas di bawah bangku saya bunyinya. Saya bilang, sisa-sisa tenaga roda berputar, minggir.
Untungnya truknya itu kan jalannya pelan gitu. Kalau banter kan pasti kami sudah keserondol gitu kan. Nah itu minggir, berhenti 10 menit untuk mendiamkan mesin. Biasanya kalau dingin dinyalakan pasti bisa, tapi ternyata nggak bisa. Saya mulai mencari info tol. Ketika saya menemukan nomor HP-nya, saya sudah ketik, tinggal pencet SIM 1. Kok saya lihat spion ada lampu menyala. Mobil patroli sudah di belakang mobil APV itu. Pertolongan Tuhan selalu tepat waktunya. Sebelum saya telepon, patroli itu sudah datang. Dicoba nggak bisa, akhirnya telepon derek, dan derek itu bilang keluar exit tol baru membayar berapa kilometer dari exit tol. Saya membayangkan itu bulan puasa, maghrib orang berbuka puasa, tidak ada bengkel buka. Saya ngomong, ada bengkel buka enggak? Ada bu. Saya mikirnya itu bengkel itu jauh, saya udah membayangkan bayar berapa ratus ribu gitu. Ternyata dari exit tol itu cuma 1 kilometer aja. Mungkin bayar sekitar 10.000, tapi Pontas ngasih 50.000 ke sopirnya. Orangnya senang sekali. Ditinggal mobil itu sama orang-orang bengkel karena buka puasa. Wah, kok terkatung-katung seperti ini. Kalau saya melihat barangnya hancur seperti itu, saya kan sudah berpikiran seorang ibu-ibu kan, wah iki bayar nganggo apa, sudah seperti itu ya, sudah memikirkan banyak hal, sudah nggak terasa lapar waktunya makan. Tapi Pontas itu bisa lapar. Ayo makan. Saya sudah nggak lapar lagi, saudara. Makan, tetap makan. Nggak, tenang sekali Pontas itu. Saya cari penginapan yang terdekat. Di kota itu tidak ada penginapan, jadi harus keluar dari kota itu. Ya mungkin seperti ke Tegal lah gitu. Akhirnya kami naik Grab, dapat hotel-hotel yang tua, kerannya kewer-kewer, tua sekali, selimutnya setipis tisu. Wah pokoknya apa ini Tuhan. Mulai asam lambung saya muntah-muntah sudah. Tapi Pontas sudah bilang, yang penting kita selamat. Uang bisa dicari. Ya memang saudara. Disitulah saya merenung sampai di Surabaya pun mobil yang menjemput kami pun mogok. Saya pikir kenapa mobil yang saya naiki selalu mati mesinnya. Saya berpikir gitu kan. Saya berusaha menenangkan diri. Di saat di penginapan di Surabaya menanti kabar tentang mobil saudara, saya merenungkan bahwa memang saya harus tinggal di dalam Tuhan. Kalau saya memikirkan kekhawatiran saya akan terus-terusan sakit. Saya gampang sekali naik asam lambung saya, saudara. Sebenarnya saya tipe pemikir. Nah, di situ saya harus berusaha menenangkan hati saya. Saya nggak banyak bicara, yang biasanya cerewet sama Pontas. Saya nggak banyak bicara. Saya juga nggak banyak telepon Ola, malah lebih sering ke Tante Novi bertanyanya. Saya nggak telepon Jessica, Gripa, Tante Lia pun nggak banyak ke Tante Novi, Louis, Ola. Kalau di Bel itu anak dua itu nggak bisa, sibuk sendiri. Itu kan saya nggak tenang gitu, tapi saya berusaha. Tuhan, saya percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Saya juga percaya bahwa di dalam Tuhan saya akan memperoleh ketenangan. Itu yang saya pelajari dari pengalaman yang sungguh luar biasa buat saya. Bukan nominal yang sedikit mengganti mesin itu. Dan kami pun kondisi memang nol, tidak punya apa-apa. Saya berusaha berpikir, tapi saya percaya Tuhan pasti menolong. Amin. Begitu juga dalam kehidupan saudara, Mbak Cesa. Mungkin kehadiran kami tidak ada, tapi kami bawa dalam doa, Tuhan pasti selalu menyertai. Semuanya itu yang terbaik dari Tuhan. Semua yang terbaik, Tuhan berikan yang terbaik. Bersyukur Mbak Cesa ada di dalam keluarga kami, keluarga GSCA. Kami tetap merangkul Mbak Cesa. Kita semuanya adalah keluarga. Mari saudara, di saat saudara dalam pergumulan, dalam permasalahan, tetaplah tenang, tinggal di dalam Tuhan. Tetaplah tenang. Jangan kemerungsung. Jangan, kalau Om Yogi bilang, jangan bersumbu pendek. Tenanglah di dalam Tuhan, karena Tuhan akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Hatiku tenang, berada dekat. Kaulah jawaban hidup.